Pulau Rempang, Batam, Membara, Unjuk Rasa, Huru-Hara. Sebuah proyek strategis nasional Presiden Jokowi, Eco City, untuk menyaingi kawasan perdagangan Singapura, dengan biaya 381 triliun rupiah, menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal, dan sudah diresmikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, tetapi mendapat penolakan keras dari masyarakat. Apa yang terjadi di balik layar? Siapakah pihak-pihak yang terlibat? Adakah permainan oligarki? Kita simak penjelasan para pakar dan pengamat berikut ini. Kita tahu bahwa ada sebuah peristiwa yang kita tahu ada 16 desa akan dikosongkan, istilah Pak Mahfud, sementara mereka merasa dari 1860-an sudah tinggal di sana, mereka hak adat mereka merasa diabaikan. Terus mereka ada kompensasi. Kompensasi ini agak mendadak karena baru ditandatangani Juli tahun ini, tapi dalam 30 hari harus kosong. Jadi mendadak ada kegerasah gerusuan. Ini yang harus dipertanyakan. Kenapa gerasah gerusu? Kita merasa ada apa? Kenapa mesti memaksa? Memang kita tahu beberapa bulan yang lalu Pak Jokowi menandatangani dengan Xi Jinping di China ada 8 poin. Tapi kenapa ini mendadak harus gerasah gerusuh gitu ya, sehingga mengusir? Padahal mereka secara kompensasi, alokasi itu ada dana. Mereka pindah dari pulau sampai 1,6 triliun sudah. Nggak nyampe. Pertama cuma 400 miliar saja, karena satu keluarga cuma dianggarkan 200 juta. 200 juta itu terdiri dari rumah, tanah, dan uang pesangon. Yang jadi masalah sewaktu itu diturunkan, itu tuh belum ada, relokasi di Pulau Galaknya itu belum ada. Jadi mereka ditinggalkan di rumah susun gitu ya. Ini kayak dadakan sekali dan penekanannya tuh serba mendadak. Itu yang masyarakat itu bukan anti investasi, tapi kok mendadak sekali. Ternyata ada jejak bisnis pribadi BUMN Erick Thohir dan Menko Marinvest Luhut Panjaitan di balik penggusuran pemukiman tua Melayu di Pulau Rempang, Batam. Jejak inilah tampaknya yang membuat pemerintah betul-betul all out, bahkan Panglima TNI pun turun tangan. Sejauh ini masyarakat Melayu dan para pendukungnya masih bernyali besar hadapi ancaman dari pemerintah dan aparat keamanan untuk menghentikan perlawanan mereka. Pokok persoalan terletak pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di perairan Batam. Pembangunannya akan dimulai tahun 2024. Sesuai perjanjian Indonesia dengan Singapura, seluruh produksi listrik PLTS ini diekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut. Proyek ini adalah patungan antara konsorsium Indonesia yang terdiri dari Adaro Group milik keluarga Thohir yang sekarang ini dipimpin oleh Boy Thohir, kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir, TBS Energi Utama milik Menko Marinvest Luhut B. Panjaitan, dan yang ketiga adalah Medco Energy milik Salim Group dan keluarga Panigoro. Sedangkan dari Singapura adalah Keppel Corporation, sebuah perusahaan pengelola aset berskala internasional. Pemasok panel surya proyek ini adalah Xinyi Group dari Cina yang kabarnya akan berinvestasi sampai 360 triliun rupiah. Xinyi akan membangun pabrik di Pulau Rempang, Batam. Semua ini menjelaskan kenapa pemerintah begitu terburu-buru dan sangat tegas dalam memerangi perlawanan rakyat Melayu di Pulau Rempang. Tidak hanya karena konsorsium dikuasai oleh konglomerat yang juga sangat berpengaruh secara politik, tapi tampaknya juga ada kekhawatiran bahwa bila Pilpres 2024 justru menghasilkan seorang presiden yang memiliki pandangan berbeda. Dia tidak akan segan membatalkan proyek ini karena dianggap hanya menguntungkan Singapura, Cina, dan sekelompok kecil pengusaha merangkap penguasa di masa pemerintahan sebelumnya. Ada satu lagi jejak Xinyi di Indonesia. Xinyi pernah tercatat melakukan MOU untuk pembangunan pabrik di kawasan ekonomi khusus di Gresik pada bulan Agustus 2022. Akan tetapi, investasi yang rencananya sebesar 10 triliun rupiah tersebut, sampai detik ini masih berstatus menunggu realisasi. Artinya, masih belum ada pencairan dana. Disinilah mulai muncul keraguan pada Xinyi untuk mengucurkan dana pada proyek yang infrastruktur kawasannya sudah terbangun saja masih belum terrealisir, padahal sudah setahun lebih.
Apalagi berinvestasi di kawasan Rempang yang sama sekali masih belum siap, bahkan saat ini masih dihuni penduduk. Benarkah Sinyi serius berinvestasi di Rempang? Dia bilang Sinyi akan membuat berinvestasi 175 triliun atau 11,5 billion dollar. Tahu sendiri netizen kan iseng, kita tuh iseng langsung Sinyi. Kita langsung cek karena dia memang listing di Hong Kong kan. Kan gampang ngecek di Hong Kong. Sales setahun cuma 3,4 billion. Free cash flow cuma 41 juta dolar. Nah ini pakarnya kalau ngomong akunting enak sama dia. Bottom line-nya cuma 1 juta dolar. 41 untuk itu free dolar itu free cash paling berapa ya? Paling 600 miliar Nah, rupiah. sementara dia harus Investasi. invest 175. Anggap 30% equity Dia dia, 70% bank. 70%-nya bank gitu ya. 30% ini kan kira-kira 3,6 billion Dollar. dolar. Berarti dari mana yang 30-nya? Dia cash flow dia dijual pabriknya aja semua nggak dapet kok. Kita kadang-kadang, wahai pemerintah, kasih clear dong. Bener nggak? Ini questionnya banyak banget. Ini rakyat nggak segitu goblok. Rakyat nggak goblok kayak dulu-dulu banget. Apalagi Dia netizen usil yang banget ya. usil. Jadi dia ngecek terus, dia bilang akan membuat pabrik gelas nomor 2 terbesar di dunia. Langsung dicek. Dari 9 pabrik gelas, nomor 1 Beijing. Memang Beijing Glass. Nomor 2 perusahaan Perancis. Nomor 3 perusahaan Philadelphia. Mana nggak ada Sinyinya gitu loh. Itu question itu nggak pernah ada satupun pejabat yang jawab. Ini jadi gelisah nasional. Ditambah tahun politik. Hancur minat. Bener nggak? Kemampuan investasi Sinyi tersebut juga dikonfirmasi oleh ekonom senior pendiri Indef, Fadil Hasan. Berdasarkan analisa cash flow, angka penjualan, dan aset, agak sulit dipahami bagaimana Sinyi bisa berinvestasi sebesar 170 triliun. Angka tersebut berada di luar kemampuannya. Fadil berkesimpulan, bisa jadi angka investasinya tak sebesar yang disebutkan Menteri Bahlil, atau bisa jadi pemerintah Cina juga akan ikut membantu dana untuk investasi tersebut. Terus begitu menunjukkan represif dan begitu tidak di ini, mereka menutup jalan menuju Pulau Galang dan Batam kan, jembatannya ditutup. Nah mulai polisi menunjukkan represif. Padahal mereka hanya bertanya ada apa yang ini? pelemparan gas air mata tuh di situ. Di situ kita langsung mereview in depth ke dalam ada apa ini. Apakah menurut kita 17.000 hektar itu gedenya minta ampun, bener nggak? Katanya 1.100 itu untuk Sinyi, untuk panel surya, karena di sana punya silika dan lain sebagainya. Dan ini cukup agak bingung kita karena izin HGU yang dipakai PT MEG ini yang tahun 2004 dikasih oleh BP Batam, oleh DPRD Batam, itu izinnya adalah salah satunya untuk wisata dan ketangkasan elektronik. Bukan untuk industri. Untuk industri. Makanya kita nih raba-raba ada apa ini gitu. Makanya kita bertanya kan, kita sama pejabat, lu ngapain gerasa gerusu? Kedua, menghidupkan HGU yang secara undang-undang harusnya kalau 2 tahun Brother Helmi dapat HGU nggak dikerjain tuh dicabut lagi. 2004 sampai sekarang tidak dicabut. Terus kenapa mendadak begitu sekarang ada dia hidupkan lagi dan masuk ke proyek strategis nasional? Ini jangan-jangan bukan proyek strategis nasional tapi proyek strategis oligarki gitu kan? Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini tidak terjawab. Tidak ada yang jawab. Pak Bahlil tidak menjawab. Ada banyak teori konspirasi yang saat ini lagi di meja. Teori pertama bahwa ini memang operasi intelijen. Konspirasi pertama adalah 2024 diharapkan diperpanjang 3 tahun karena ada unfinished business dari incumbent. Maka harus diciptakan semacam chaotic supaya ada darurat sipil supaya bisa punya kulit untuk memperpanjang. Tetapi ini banyak diangguk karena semuanya kok mendadak dan ini by design, nggak ujuk-ujuk soalnya. Yang berikutnya adalah kalau hal ini memang membuat incumbent tidak nyaman, mungkin Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo. Itu pernah ini, dari dulu tuh Bu, ada wacana seperti jadi, itu. Ada yang mengusulkan. Dan ini karena itu kita ini tidak bisa menganalisa Rempang telanjang sebagai investasi. Benar-benar kita luasin kayak kepentingan asing, kepentingan politik. Tapi kalau dari itu ya bisa juga kepentingan Amerika yang nggak mau. Itu kan Rempang udah masuk ke area strategik. Malaka. Iya kan? Iya dong. Jadi bisa juga yang nggak mau, pasti dong misalnya Amerika nggak mau lah ada Cina sebesar itu di sana. Karena udah pasti matematikanya kalau investasi besar pasti perlindungannya besar, security kan besar. Udah gitu kan. Jadi pasti juga dan ada kepentingan. Singapura dirugikan. Jadi kalau ditanya. Jadi berkelindan lah. Kalau ditanya, kalau dihitung matriks dagang, Singapura tidak mau. Jadi by all means itu nggak boleh jadi. Cuman gue tuh nggak menuduh negara ya. Gue cuma mau lihat gini ya. Kita ini kan negara beneran ya. Mbok ya bikin visibility study ya bener dulu ya. Bener nggak sih? Kok menurut gue nih nggak ada visibility study-nya gitu. Nggak ujuk-ujuk dubrak. Kan harus jadi bisa dihitung. Iya kan? Betul nggak sih? Harus bisa dihitung. Makanya gue tuh kaget. Ini kita negara-negaraan apa gimana sih?